Jadi yang paling berkesan untuk aku itu adalah musiknya. Yang salah satu anggota kelompok juga nggak ada malu, jadi Benar-benar apa yang kalian dapat itu kalian boleh ingat dan membawa kalian menjadi lebih baik lagi. Baru kali ini podcast sebanyak ini ya. Keren. Wah ini nih sebanyak ini nih ya. Ini pertama kali kita podcast gereja dan sebanyak ini. Nah hari ini semua peserta SYC ya. Kemarin kami tim podcast ngobrol. Ini kita mau ngadain konten baru, mau apa ya? Terus terpikir, wah ini ada yang baru selesai ikut SYC, ya kan? Nah, jadilah hari ini kami mengundang Anda semua ya untuk jadi tamu di podcast GKKK Surakarta. Ya, thank you ya. Thank you. Oke. Nah, ini di meja sudah ada ya ini masih simpan atau sudah dibuang? Simpan. Serius. Oh iya. Jalo masih ada nggak? Masih ya. Ini apa namanya? Wah keren juga ya. Ada lebih nggak ya? Di tangannya siapa tahu ya kan. Wah, terus ini apa nih? Komitmen. Oh, oke. Dan ini semua paling banyak ada yang tahu. Ini berapa banyak nih? Semua anggota. Oh, satu kelompok aja maksudnya? Iya, Satu kelompok gitu. Oh, oke. Iya. Satu kelompok berapa orang? 30-an. Kelompokku 30 sih. 30? Kamu 30? Ada. Oh. Banyak banget. Oke. Ya. Kemudian ini isinya apa nih? Morning devotion. Terus ada AWG Alone with God. Terus ada salib. Oh, oke. Ya. Sip. Keren. Oh iya ada salibnya loh. Ntar ya. Oh iya, ini ada salibnya. Oke. Jangan sampai hilang ya. Minimal di dalam laci lah, tapi jangan sampai hilang ya. Oke. Nah, saya mau bertanya ini ya mungkin Sam atau nanti yang lain boleh jawab juga ya, Sam sama Angelo dulu ya. Dari SYC ya, kira-kira khususnya yang paling berkesan buat kalian tuh apa? Apanya yang paling berkesan? Entah itu gamesnya tuh apa gitu loh. Misalnya gamesnya, wah itu paling berkesan. Ada outboundnya enggak ya? Ada. Nah, atau outboundnya atau kelompoknya atau apapun itu ya. Boleh nggak cerita apa yang paling berkesan untuk SYC kali ini yang kalian? Oh by the way yang nonton mungkin pikir ini SYC apa sih gitu kan? Ya mungkin biar pembimbingnya yang jawab ya mewakili ya. SYC karena pembimbing udah berapa kali ikut nih? Kemarin aku hitung sebagai pembimbing saya keempat kali. Wih, oke ya. Ada yang peserta yang ngalahin pembimbing? Belum ya. Oke, masih pembimbing lebih banyak ya. Oke. Itu dia ngapain dia lewat bawah tadi ya? Oke. Ya, SYC itu apa sih sebenarnya, Nick? Jadi SYC ini adalah youth camp yang dibuat oleh STT Saat yang bertujuan untuk membangkitkan generasi muda ini untuk mencintai Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi sih. Asik. Yang pastinya mencintai Tuhan dan harusnya setelah mencintai Tuhan mencintai gerejanya juga dong ya. Wah, kan sudah diutus dan pulang ya buat gereja ya, gitu ya kira-kira ya. Oke, jadi ini tentang camp. Jadi SYC itu camp untuk anak muda ya, kira-kira begitu ya. Nah, balik lagi yang tadi. Mungkin enggak tahu Angelo atau Sam dulu. Aku dulu. Boleh. Oke. Jadi yang paling berkesan untuk aku itu adalah musiknya. Wih. Ya,
Jadi Kamu sengaja ya ngomong membandingkan dengan Basilea ya? enggak. Maksudnya itu kayak beneran beda yang pernah aku alami gitu. Oke. Lebih aransemennya lebih masuk Oke. dan apa ya, liturginya itu walaupun sama, mereka kayak ada kasih tambahan bumbu, bisa dibilang bumbu penyedap lah gitu. Oke. Iya. Ya, itu paling berkesan sih. Oke. Ya, hal yang baik itu mungkin nanti diomongin ya. Ini pas ada bagian ibadah di sini ya untuk Basilea nanti diomongin ya. Oke. Oke. Angelo. Kalau yang paling berkesan untuk aku sih anggota kelompok sama PK-nya, pembimbing kelompoknya. Oh, PK tuh pembimbing kelompok. Iya. Mereka Oke. tuh seru banget. Yang salah satu anggota kelompok juga nggak ada malu, jadi jadi bisa. Tahu nggak? Dia lagi ngomongin dirinya sendiri loh. Bukan saya, tapi salah satu anggota kelompoknya memang fun sih. Oh, Membawa asik. semuanya lebih ketawa-ketawa gitu. Oke. Dan mengajak kelompok-kelompok lain juga untuk iseng-iseng main lempar sepak sandal gitulah. Iya. Football pakai sandal juga ya oke. begitulah. Kasihan banget ya, tolong beliin bola ya. Oke. Ya, yang lain selain dari mereka, maksudnya kalau tadi kan musik, ini lebih ke kelompoknya ya. Selain dari dua hal itu, yang lain ada nggak yang berbeda? Menurutku sih, Tea, nggak apa-apa. menurutku sih yang paling berkenan tentang SYC adalah firman. It's okay. Firman, oke. Ya harusnya dong ya firmannya dong. Ya firmannya kalau dari Tea ngomong firmannya katanya ya kan. Ya pastilah harusnya ya. Nanti kalian ke sana harusnya karena itu sesi yang paling banyak kan. By the way sesi di sana berapa banyak sesi ya? KKR 3, Hah? closing Jelo? 1, SYC Talk Heeh. Talk 2 kali. Oh oke. Ya oke. Total jadi Ya sekitar 6 lah. 6 kali ya, 6 kali maksudnya firman itu ya. Tapi bukannya games di SYC juga itu apa namanya? Gamesnya pun berhubungan pasti dengan firman enggak? Iya. Iya kan? Ada ceritanya. Ada ceritanya kan? Iya. Oh, seperti itu. Oke. Nah, bicara tentang camp ya, seringkali itu dihubungkan dengan hal-hal yang konkret tentang Tuhan. Ada nggak kalau dari mungkin Angelo dulu ya, yang langsung membuat kamu tuh semakin mengenal Tuhan, membuat kamu ada something new gitu loh. Ada nggak yang kamu dapat tentang Tuhan gitu loh? Kalau dari renungan sih lebih tepatnya yang morning devotion kita. Oke. Itu yang saya dapat adalah Tuhan tuh punya rencana dan tidak akan pernah berubah. Oke. Dan waktunya yang itu ada waktunya, yaitu waktu Tuhan, dan rencana itu tidak akan pernah gagal. Jadi apa yang Tuhan mau beritahu kepada kita melalui masa lalu kita, itu Tuhan pasti ada Oke. pada waktunya. Iya. Dari itu satu hal yang setidaknya kamu secara pribadi kamu merasa lebih apa namanya mengenal Tuhan ya. Iya. Lebih oke, Tuhan ternyata ya benar-benar tuh hidup kita tuh semua ada di dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Iya. Ya seperti itu. Kalau Sam? Lebih teringat lagi dengan sesi-sesinya itu, lebih teringat lagi kalau Tuhan itu beneran cinta sama aku. Memiliki kasih yang sangat dalam buat manusia, buat ciptaannya dia. Sampai dia mau turun jadi manusia juga untuk menebus dosa kita semua. Nah itu balik lagi, di-remind lagi, diingatkan lagi kalau kita itu sebenarnya tidak bisa dengan diri sendiri. Oke. Bertanggung dalam diri sendiri itu kita nggak bisa menyelesaikan masalah apapun. Oke. Iya, cuman dengan anugerahnya Tuhan aja kita bisa menyelesaikan. Oke. Bimbingan Tuhan, sertaan Tuhan itu semuanya. Sip. Ya. Ya, diingatkan lagi gitu. Semua mengalami Tuhan, semua mengalami. Tepuk tangan dong ya buat ya, kalau kita semua bisa mengalami Tuhan. Nah, biasanya itu kalau camp salah satu yang karena kan saya beberapa kali ngikut juga ya, dampingi saya ingat tahun lalu ada satu momen yang cukup sulit ya. Pada waktu ngumpulin kalian waktu mau pulang, kita mau foto bareng. Saya kemarin tuh dikasih foto, ada foto kalian bareng.
ada dua yang dua yang nggak ada di foto itu. Ya, saya ditunjukin tuh ada dua orang yang nggak ada di foto itu. Boleh nggak pembimbing nanya, susah nggak ini? Kenapa? Karena teman-teman ya. Ya selain kan mereka pisah kelompok, di kelompok itu masih ada foto-foto. Dekat lagi, Nick dekat lagi. Ya, jadi ini masih ada waktu mereka kumpul sama kelompoknya, foto-foto sendiri. Terus habis itu kita kemarin itu jujur pertama kali kita SYC jumlahnya paling banyak ya. Kita Benar. bawa sekitar 29 remaja. Wih, luar biasa loh. 4 pembimbing, jadinya kayak ketika ngumpulin 29 orang, wah itu luar biasa sekali. Remajanya aja 29. Iya. Tahun lalu kita berapa ya? Tahun lalu itu paling 15, enggak sampai. Nggak nyampe 15 20. sampai 16. Nggak nyampe 20 kan? Enggak sampai. Kita pembimbing 3, kita waktu itu kita naik ALF ya Pak? Elf. ALF itu kita masih muat semua. Iya benar-benar. Sekarang kalau naik ALF, ya jangan tanya siapa yang ditaruh atas nanti. Iya benar-benar. Dan saya tuh saya dikasih foto juga tuh ya kemarin siapa yang nunjukin ya? Lexis ya. Kemarin ada foto yang berdua tuh. Wah. Karena temen. Oke. Nah, berapa banyak teman baru yang oke mungkin Sam dulu deh. Sam. Ya. Ada teman baru nggak Sam? Ada dong. Ada Satu ya? kelompok itu kan jadi teman bagi. Oke, paling jauh dari mana? Wah, paling jauh ya. Sumatera ada. Dari Sumatera ada ya? Ada. Oke. Dan asik lah ya maksudnya Asik. ngobrol dengan mereka, teman baru. By the way kalau satu kelompok itu cowok semua ya? Enggak, campur. Campur. Yang kayak tadi kamu bilang 30 orang itu Iya. Campur cewek cowok. Iya. Tadi PK-nya PK benernya. Iya, Itu cowok atau cewek kalau yang kamu? ada dua-duanya. Oh, Satu cowok, oke. satu cewek. Memang dikasih selalu Iya. tiap kelompok tuh berpasangan gitu ya untuk PK-nya. Oke. Dan kalau tadi kan sempat Angelo ngomong ada satu teman yang gokil banget ya, maksudnya yang bikin suasana tuh selalu pecah gitu kan. Seperti itu, ya menyala abangku. Kalau di tempatnya Sam? Ada sih. Ada Aku. ya? Oh. Enggak. Ada dua. Oke. Aku sama satunya lagi. Oke, maksudnya yang Extrovert lah. Oke, Iya. ya. Di Basilia di antara kita ini yang ekstrovert siapa lagi ya? Siapa lagi? Karena Luis. Coba Luis cerita. Oh, boleh Luis boleh cerita. Maju ya. Dekat. Gimana Luis? Kamu kelompoknya berapa orang satu kelompok? Kalau aku sih cuma 27 ya. 27. Oke. Terus kelompokmu seperti apa tuh? Hebohnya? Heboh banget sih. Oh, yang bikin heboh kamu? Enggak rame-rame itu. Wah. Heboh semua. Gitu ya. Oke. Salah satunya lu. Tapi yang paling berkesan ada nggak satu teman atau dua teman kamu tahu dari mana dia? Kenapa berkesan banget? Ada nggak? Itu dari Makassar. Oh, Makassar. Makassar itu tahu Makassar tahu nggak di mana? Ada yang tahu nggak Makassar tuh di pulau apa? Sulawesi. Oh ya, oke lah. Kira nggak tahu ya. Kenapa, Luis? Ya asik aja sih punya teman yang dari pulau lain Sulawesi kan lumayan jauh ya. Oke. Sampai sekarang masih kontak-kontak. Masih ini. Oi. Kemarin habis video callan. Woi. Cewek cowok? Cowok. Oke, ya ini pertanyaan lanjutan ya. Di tengah semua tadi riuhnya, ramenya camp, pasti ada momen hening, momen sendiri. Ada nggak? Ada. Ya. Tadi morning devotion ya. Oke. Nah saat teduh seperti itu ya, bagi kalian ada nggak yang kalian dapat buat kalian pribadi ya? Mungkin Angelo ya. Apa yang Tuhan katakan dan ingatkan buat kamu dalam konteks kamu? Boleh nggak sedikit sharing? Nggak perlu open semua gitu ya. Ada nggak? Kalau untuk aku sih ada sesuatu yang Tuhan ingatkan kembali itu He has a plan for me. Oke. Dia ada rencana untuk aku dan mungkin dari dulu aku menghindar atau seperti Yunus ya, menghindar kenyataan bahwa mungkin Tuhan sudah memanggil aku dan Tuhan
membuat aku melihat panggilan itu di pagi-pagi waktu jalan pagi sendiri. Jadi, Jadi kamu gak di satu tempat aja tapi kamu sambil jalan. sambil muterin saat itu, pagi-pagi muter sendiri. Oke. Itu Berapa kali kamu muterin? 3 kali. Oh, 3 kirain kilometer. 7. Saya agak takut kalau 7. Oke. Itu oke. Tuhan membuat saya melihat masa lalu yang Tuhan sudah ingin menunjukkan saya rencana Dia untuk memakai saya untuk memuliakan nama Tuhan tuh. Pagi itu jalan-jalan, Tuhan memberikan saya pengingatan di masa lalu, kejadian-kejadian saya dan my personal history untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang saya pikirkan mengapa Tuhan membiarkan aku melalui itu, Tuhan juga memberi jawaban, yaitu untuk menolong orang yang sudah melalui itu. Oke. Thank you buat sharingnya ya. Makasih Angelo. Ya. Tema kali ini apa ya, Nick, untuk yang di SYC? Maksudnya hal apa yang secara khusus? Redeem, Redeem, penebusan. Iya. Oke. Ya. Bicara tentang penebusan itu hal yang luar biasa ya, yang ajaib ya, yang boleh kita alami ya. Dan itu membawa kita menjadi pribadi yang berharga sebenarnya ya. Kita tidak berharga, tapi penebusan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang sangat berharga dan luar biasa. Kalau dari Sam Iya. ada nggak? Yang secara pribadi, Iya, oke. betul. Ada sih, yaitu kalau aku itu nggak bisa melakukan secara diri sendiri gitu loh. Harus tanggung sama Tuhan, harus tetap percaya sama Dia, harus ngikut Dia, nggak boleh ngikut arahku sendiri. Dan kebanyakan sih dari masa laluku itu kayak gitu. Jadi nggak pernah masukin Tuhan dalam rencanaku, nggak pernah masukin Tuhan dalam hal-hal yang kecil kayak, oh ini pilihan ini mau gimana, aku nggak pernah kayak kasih ke Tuhan supaya Tuhan bisa kasih jawaban atau kasih kehendaknya gitu loh. Jadi kayak nggak pernah masukin Tuhan dalam hidupku, padahal Dia udah mau masukin hidupnya Dia, udah mau mati untuk aku kan. Ya, itu yang diingatkan lagi. Jadi aku lebih sadar kalau Tuhan itu harus kita tangguh, harus kita pegang gitu, pegang erat. Kita harus ngikut Dia terus gitu. Oke. Iya. Sama kamu atau satu tempat aja atau kamu juga keliling saat juga? Kalau pas yang pertama itu morning devotion yang pertama, hari kedua itu aku sendirian. Terus morning devotion yang hari ketiga itu aku bareng kelompok gitu. Oh, oke. Jadi bahasnya bareng kelompok. Oke. Ya. Oke. Nah, pasti mau tanya sorry ini aku tanya dulu ya. Siapa yang baru pertama kali ikut camp? Apapun seumur hidupnya baru kali ini ikut camp. Ada? Camp di gereja juga masuk camp dong, retreat. Mau retreat, mau camp itu kurang lebih sama, ya. Semua sudah pernah ya? Oke. Kalau camp di saat yang baru satu kali ikut camp di saat, yuk tolong. Wah ini, hampir semua ya. Semua ya, satu kecuali yang, ya. Kecuali Viana, Daryl, ya. Yang lain semua pertama kali, bener ya? Oke. Saya mau nanya dulu, apa nggak enaknya? Nggak enaknya? Mandi air dingin ya. Bener. Porsi makanannya Porsi makanannya. Sorry, porsi makannya banyak atau sedikit? sedikit. Oh sedikit. Iya. Luis. Wah, BKC-nya yang nggak enaknya. Iya. Ini yang ngomong tadi apa tadi? Makanan, air panas, kemudian BKC-nya. Oh gitu, oke. Apalagi yang nggak enaknya? Waktu tidur. Waktu tidurnya kenapa? Jadi pas New Year gitu, kita sampai jam 2 ada. Sampai jam 2 subuh. Iya. Kita baru tidur. Oke. Terus bangunnya jam 7 pagi. Ya, memang begitu sih. Tahun lalu juga begitu ya. Tapi ada sebagian, saya nggak tahu ya dengan pengalaman kalian, tapi kalau yang tahun lalu tuh memang sebenarnya udah selesai, tapi pada nggak mau balik. Pada nggak mau balik ke kamar,
masih pengen ngumpul, apalagi kan kakak-kakak yang di sana itu kan memang masih nyanyi-nyanyi apa segala macam. Jadi belum pengen bubar gitu loh, ya. Tapi memang seperti itu sih. Oke. Nah, yang enaknya sekarang Ini mandi air dingin. Oke, ya. Apalagi Makanannya. lo terbalik. Kan tadi porsi makanan. Oh, porsinya. Nah, ini rasanya. Tapi rasanya mantep ya. Iya. Iya, iya, iya. Wah, iya. Ada yang senang mandi air dingin ternyata ya. Makanannya enak walaupun porsinya nggak banyak. Wah, mungkin karena enak jadi, aduh kenapa sedikit. Benar. bisa loh. Gitu ya kan. Oke. Apalagi yang enaknya? BKC-nya Apa? asik Sorry. ditonton. Oh, BKC-nya asik ditonton katanya Luis. BKC-nya asik ditonton. Apalagi dong? Ayo, apa yang enak? Teman-temannya, dapat teman-teman yang asik pastinya tadi gitu kan. Nah, maksud saya begini, ada nggak sesuatu yang kalian belajar dari soal enak nggak enaknya ini? Maksudnya begini, kadang kala bicara tentang nggak enak mungkin karena kalian sendiri dalam kehidupan sehari-harinya itu ada kenyamanan yang kalian dapatkan dan kemudian ketika di sana kalian tidak dapatkan kenyamanan yang sama. Walaupun airnya dingin tetap harus mandi. Walaupun airnya dingin tapi tetap harus mandi gitu ya. Itu tantangannya. Itu sebuah pembelajaran menurut saya sih. Ya tidak selalu kita kemudian menjalani satu kehidupan yang selalu enak terus. Pasti ada di momen dimana kita tuh nggak enak. Tapi situ pembelajaran buat kalian yang masih muda bahwa ya belajar untuk inilah perjalanan hidup yang Tuhan izinkan dialami begitu, ya kan? Apalagi kalau kita ngomongin tentang Tuhan sendiri, ya ini kalau ngomongin Tuhan yang Dia Allah tapi Dia sengaja membatasi dirinya menjadi manusia, datang ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia, tapi kemudian bahkan mengalami berbagai penderitaan, tantangan, cobaan yang tidak mudah. Nah di sini mungkin ya saya pikir salah satu hal yang baik yang dipelajari pada waktu camp adalah ya kita belajar. Ada yang gak enaknya mungkin, tapi apa sih yang menjadi tujuan pasti ya kan di dalam camp itu sendiri. Oke, nah bicara tentang tadi sudah sempat diomongin ya tentang pujian ya. Momen penyembahan di sana tuh maksudnya tempatnya sendiri, kampusnya ada yang notice nggak? Kampusnya kok keren. Menurut kamu udah berapa kali ke Saat? Pertama kali. Pertama kali. Terus kali. pendapatmu tentang Saat? Keren sih, tempat dormitori anak-anaknya tuh juga luas, keren. Terus jalan-jalan gitu ada apartemen-apartemen untuk alumni-alumni Saat itu juga keren. Terus auditoriumnya paling bagus. Oke. Itu auditorium pertama yang sangat memwowkan saya karena sekolah saya pun tidak bisa dibandingkan. Oke. Ya. Sound systemnya, kamera-kameranya semua keren sih. Oke. Iya. Kalau Sam? Tempatnya juga sih. Tempatnya itu keren. Terus kayak apa ya? Tempatnya itu lebih spacious, lebih lebar. Oke. Jadi walaupun banyak orang kayak gitu masih ada lega nggak ada banyak orang, masih ada part-part yang sepi. Oke. Jadi masih bisa enjoy tempatnya, masih bisa enjoy rumput, pohon sama hewan-hewan yang mungkin datang gitu. Oke. Ya. 4 malam ya. Untuk SYC-nya. Iya. Walaupun kalian berangkat lebih cepat ya kan, tapi SYC-nya sendiri benar ya 4 malam ya. 3 malam. 3 malam. 4 Oh, hari. kalian 4 malam. Iya. 4 malam di Saat ya, benar ya. Oh, sorry. Iya, 4 malam di Saat. Ada yang sudah terpanggil jadi 4 tahun di Saat? Daral. Anak bapak. Ya. Dan saya nggak tahu ya Tuhan bicara apa sama kalian, Tuhan panggilnya bagaimana. Tapi kalau memang setelah dari 4 malam ini ada yang terpanggil untuk 4 tahun, ya saya sebagai hamba Tuhan ngomong, jangan keraskan hatimu nak. Ya, ya Tuhan menuntun, Tuhan menolong kalian. Oke,
balik lagi tentang tema ya, balik lagi tentang tema yaitu penebusan seperti itu. Apa yang menjadi pembelajaran terbesar dari penebusan itu sendiri yang mungkin saya nggak tahu ada nggak yang diulang-ulang dari 3 malam berarti 3 kali KKR ya, benar ya? Ada nggak yang diulang-ulang? Sam dulu mungkin. Oke. Yang diulang-ulang itu betapa besar kasihnya dia terhadap kita semua. Itu yang paling banyak diulang-ulangnya. Itu ya. Iya. Jadi gimana Tuhan datang untuk kita semua. Walaupun dia ada punya kuasa untuk hapuskan semua dosa, tapi kan dia masih limit himself, masih apa ya? Tidak memberikan dia apa ya? Lupa katanya. Limit ya, membatasi dirinya sendiri gitu. Soalnya kalau kita punya free will, berarti kan kita bisa love-nya itu dengan segenap hati kita. Iya. Kalau kita diprogram untuk mencintai kan berarti bukan love sejati gitu loh. Maksudnya gitu. Oke. Iya. Itu yang secara pribadi kamu dapat ya. Oke, kalau Angelo? Mengapa Tuhan harus mati? Mengapa Tuhan harus mati itu salah satu Sorry Angelo ya. salah satu pertanyaan yang menurut saya gumulkan terus. Mengapa dia harus menjadi manusia dan mati itu karena memang keberdosaan kita sebagai manusia yang telah jatuh tuh ya itu yang cukup saya mendapat jawaban lah untuk selama mengikuti saat this camp. Oke. Ada yang mau nambahin? Tia? Menurutku sih juga sama-sama Sam, betapa cintanya dia kepada kita sampai mau sebenarnya sih dua-duanya sebenarnya, karena Tuhan itu saking cintanya kita bakal diselamatkan dan sacrifice His Son untuk kita. Ya begitu sih. Saya pengen dengar beberapa, kan ini harusnya bagian paling penting ya dari SYC ini ya. Viana deh, Vi. Oke, jadi pada intinya emang udah dijelasin sama Sam sama Thea kalau Tuhan itu kasihnya besar banget buat kita. Dia udah rela mati buat kita. Dia walaupun kita tuh sebagai manusia berdosa yang sering banget jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu tuh tetap mau menerima kita apa adanya. Dia selalu membuka tangannya selebar-lebarnya buat kita manusia berdosa. Dan di closing kemarin itu diingetin juga kalau kita yang udah menerima kasih itu, kita juga harus memberitakannya kepada orang-orang sekitar kita. Mau itu di gereja, di keluarga, dimanapun kita berada. Gitu sih. Oke, satu lagi. Faras. Ya, Faras. Berarti pertanyaannya apa? Ya. Ini kan redeem ya, maksudnya penebusan dari 3 KKR ya, 3 malam itu apa hal inti yang kamu dapat gitu loh secara pribadi ya. Boleh nggak di-sharingin? Kalau menurutku hal yang terpenting dalam SYC tahun kemarin atau 2025 ini yaitu penebusan Tuhan yang begitu besar, kasihnya begitu besar lah buat kita manusia yang berdosa ini. Sip. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya tentang lagu tema. Hafal nggak? Apa? Serius? Ada Viana. Civiana. Serius? Boleh dinyanyiin? Mulai dari OO-nya atau? Rapnya doang. Kenapa Luis? Ada trauma. Nanti kalau kebablasan bahaya ya. Kenapa Tia? Emang ada apa? Karena kan kita sebagai kelompok disuruh bikin yel-yel dan ada kelompok bernama Obet yang menggunakan tim songnya sebagai yel-yel mereka. Jadi aku nyanyiin ya. boleh. Oh
obat. Obat. Ya begitu sih. Dan setiap kali tim song itu dinyanyikan mereka ya teriak gitu dan seluruh auditorium itu perasaan denger deh. Terus ya begitulah. Pertanyaannya sekarang begini kalau gitu. Lebih terkenal theme song atau yel-yelnya mereka? Tim song. Oke ya. Yuk, nyanyi ya. Saya nggak tahu dari satu nggak apa-apa kita nyanyi satu lagu ya. Dari awal sampai habis. Lirik boleh di lihat handphone. Liriknya. Boleh. Loh, ya enggak dong. Jangan harus akapela aja, akapela. Bisa kok ya. Nama grup kita SYC. Ejel takut nyanyi. Ah. Sam, singer ya. Enggak. Penyanyi, Amin. Dari OO atau langsung aja? Ngikut. Nanti ada obetnya. Susah nanti kalau nanti ada obetnya. Civian aja yang mulai. Gak apa-apa dari OO-nya ya. Berarti OO-nya ya? Ya. Tuh. Pak. Masuk ya. Iluku jatuh, namun Tuhan angkatku. Dosaku kini Dia hapuskan. Dulu ku sesat, namun Tuhan tuntunku. Dia kasihiku selamanya. Engkau Tuhan, penebusku yang bebaskanku dari dosaku. Sekarang aku mau hidup bagimu Tuhan. Hidup dan matiku hanya untuk Tuhanku. Kini ku hidup menyatakan kasih-Mu. Hidupku jadi saksi-Mu. Kini langkahku turut dengan firman-Mu. Seluruh hidupku bagi-Mu. Engkau Tuhan, penebusku yang bebaskanku dari dosaku. Sekarang aku mau hidup bagimu Tuhan. Engkau Tuhan, penebusku yang bebaskanku dari dosaku. Sekarang aku mau hidup bagimu Tuhan. Hidup dan matiku hanya untuk Tuhanku. Penebusku yang mulia, darah-Mu yang berkuasa, salib-Mu yang bebaskanku, kini hidupku bagimu. Penebusku yang mulia, darah-Mu yang berkuasa, salib-Mu yang bebaskanku, kini hidupku bagimu. Engkau Tuhan, penebusku yang bebaskanku dari dosaku. Sekarang aku mau hidup bagimu Tuhan. Engkau Tuhan, penebusku yang bebaskanku
dari dosaku. Sekarang aku mau hidup bagimu Tuhan. Hidup dan matiku hanya untuk Tuhanku. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Hidup dan matiku hanya untuk Tuhanku. Wah, keren. Oke, ya. Sip, mantap. Keren banget. Nanti yang pasti ini aku dengar katanya enggak tahu nih pembimbingnya Nick nanti dinyanyiin di gereja rencananya. Gas. Iya. Kalau lihat dari sejarah sebelumnya seperti itu sih. Di SYC sebelumnya. Lah iya, kayak tahun lalu kan. Ya. Gitu loh, kayak tahun lalu rencananya kan di nyanyiin di ibadah umum ya. Dan sudah ada planning gitu. Lagi direnungkan ya, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Oke, ya. Baik sih maksudnya, tapi jangan lupa ya maksudnya di sini ada pembinanya loh nanti ya. Pembinanya diajak nggak ya? Waduh. Pembinanya diajak nari-nari ya. Menari. Gerakannya. Bapak Indra. Pembina yang lalu kan iya, masa pembina yang sekarang enggak Enggak. Enggak usah ya. Oke, ya. Kalian ke sana, saya nggak tahu ada nggak yang sudah punya ekspektasi? Maksudnya mungkin dari Angelo dulu ya. Kamu berharap apa tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Apakah itu nggak nyampe atau misalnya kita berharap saya dapat begitu tapi ternyata lebih daripada apa yang kamu harapkan atau tidak nyampe atau gimana? Bisa tahu nggak yang kamu harapkan? Kalau aku sih lebih tepatnya datang tuh pertama kali kan, jadi nggak ada harapan. Biasa aja, pokoknya datang Iya, aja. pokoknya datang dan dijalanin aja. Jalanin aja. Experience tahun ini tuh memang beda ya, beda dari retreat yang sebelumnya saya Ya, pernah jalanin tuh. oke. Yang ini sangat mengwowkan untuk saya dan Oke. pasti jadi ingin ikut lagi sih. Wih. Oke, ya. Kalau Sam? Tadi pertanyaannya apa? Maksudnya secara ekspektasi kamu berharap iya. kamu ikut ini ada nggak? Atau melebihi atau nggak nyampe? Ini kan juga sebagai pertama kali ku ikut SYC, jadi sama kayak Ko Angelo nggak ada ekspektasi apapun. Mungkin ya harusnya sih firmannya bagus, soalnya kan emang STT. Dan ternyata seru juga. Nggak bikin ngantuk pas khotbah, itu yang paling top buat aku. Emangnya Soalnya- kamu biasanya ngantuk? Soalnya kebanyakan retret yang aku pernah ikuti, kebanyakan ngantuk. Oh, iya, oke. Ya itu sih yang paling Iya. emang wow kan gitu. By the way, Nick, selama mereka di sana semua baik-baik aja kan? Maksudnya, karena kan tahun lalu kan ada sedikit accident ya, ada yang sakit. Kalau ini nggak ada ya? Semua sehat. Semua tidak menyusahkan pembimbing kan kalian? Aman. Aman ya. Nah, by the way, secara kamu sendiri yang sudah mengikuti, ini agak sedikit ya nggak apa-apa lah yang ngomongin tentang SYC, maksudnya tentang membandingkan ya, walaupun saya bukan orang yang suka membanding-bandingkan, cuman nggak apa-apa lah sedikit aja. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kali ini, menurut dirimu piye? Sama-sama bagus sih kalau aku. Oke. Sama-sama kalau pembimbing sendiri kan kita dapat sesinya Ya. sendiri. Ya aku merasanya apa yang tak dapetin tahun lalu sama tahun ini ya berbeda. Oke. Dari firmannya juga berbeda. Oke. Tapi yang jelas ya setahun sekali ikut kalau pembimbing enggak apa-apa lah. Oke. Biar tambah semangat melayaninya. Nah, itu dia yang saya mau nanya. Jadi kalau untuk pembimbingnya sendiri, apa hal yang secara mendasar yang memperlengkapi kamu untuk ke depan dalam tanggung jawab panggilan sebagai pembimbing di remaja yang Tuhan tambahkan lagi? Bisa sharing sedikit enggak? Ya, banyak ya kalau itu ya. Itu kayak kita ada sesi di mana kita kayak diterangin sih zaman sekarang, anak remaja zaman sekarang itu apa sih yang mereka butuhin. Jadinya di sesi itu aku merasa yang paling dibutuhin remaja itu keberadaan pembimbing ya, salah satunya ya. Karena supaya ya kita hadir menemani setiap proses menjadi teman mereka. Jadinya
ada satu cerita ya, ini dari kesaksian pembicaranya itu ya. Jadinya orang itu ingin dekat sama anak-anak dan ingin bisa mengubah hidup anak-anak. Oke. Jadinya dia belajar banyak buku teologi lah, dia ikut sesi-sesi. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa masuk ke anak itu, ke anak-anaknya dia. Tapi ada juga pembimbing yang ya tidak memperlengkapi diri secara Tol gitu loh. sebanyak Yang kakak iya, pembicara ini, tapi dia menemani main werewolf. Ah. Mainnya werewolf. Ya, itu salah satu yang saya dengar ya. Itu werewolf ya. Waduh, oke. Terus. Jadinya bisa dekat sama anak-anak, terus bisa terbuka anaknya. Ya, jadinya ya kita kalau ngomongin remaja pasti secara otomatis yang harus dibayar harga itu adalah waktu kita sih. Spend waktu kita sama anak-anak itu berharga sih. Tapi kalau ditanyain apakah itu worth it apa enggak, kelihatannya worth it sih. Karena kita lihat sejarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang Tuhan pakai anak muda kok. Di sesi KKR kan banyak kan kisah-kisah, oh ini dulu itu anak muda yang menjadi raksasa iman. Tapi mereka bermulanya sejak dari muda dan itu kenapa kita tidak investasi ke anak muda yang perjalanannya masih banyak dan kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, dan menurut saya itu sangat menarik sih. Iya. Mungkin sekalian promosi di sini, ajak siapa tahu yang nonton ada yang pembimbing pemuda, anak muda yang bisa jadi pembimbing di Basilea. Ya. Come and join us lah. Asik. Asik kok, Ya. bertumbuh bersama nanti kita. Mungkin Ko Bobby mungkin mau ya jadi pembimbing di remaja. Oke, ya. Saya jadi kepikiran tadi ngomongin tentang ya waktu ya, maksudnya memberikan waktu ya buat mereka, dan yang pastinya energi ya, karena kalian nih anak-anak remaja pasti waduh ya. Jadi siap-siap nanti jadi ya nyanyi di atas ya. Ya, energi. Pembinanya diajak ya, jangan lupa ya. Oke. Nah, pulang ke sini boleh nggak di-sharingin apa hal kecil mungkin yang menjadi sebuah komitmen yang kan kalian kerjakan yang sebelumnya tidak, tapi kemudian mulai hari ini kalian mau coba komit, walaupun mungkin satu waktu kalian bisa juga akan gagal, tapi setidaknya kalian mau mencoba berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang baru, atau sebenarnya bukan hal baru, tapi hal yang kamu tahu bahwa waduh saya ini susah, tapi saya mau komit lagi, mau kerjakan lagi, mau lebih baik lagi. Oke, Sam dulu. Ada nggak Sam? Ada. Selesain Alkitab dalam 1 tahun. Wah. Ditunggu ya. Oke, dan kamu sudah memulainya? Udah. Maksudnya sudah mulai ini? Iya. Oke. Pakai ada aplikasi tertentu atau? Dari Alkitabnya kan udah ada kayak lembaran gitu yang kasih tahu, ada guide-nya per hari berapa ayat ya gitu. Oh, aku mau promosi dulu ya guys. Boleh. Gimana? Jadinya kan kemarin kalian suruh di download aplikasi SYC itu kan. Nah, di dalam itu ada rencana bacaan 1 tahun Alkitab. Iya. Nah itu bisa dimanfaatkan dan itu pembimbing bisa membantu mengecek. Jadi bisa lihat progresnya. Oke. Wah ini promosi ini aku. Dibayar saat nanti aku. Hello. Sponsorship ya. Ini Pak. Yang mana? Ini ada bacaan hari ini. Oke. Terus ini Ya, ini baik. Depannya. Ini bisa di zoom nggak ya? Ya, siapa tahu bisa nggak? Set. Ya, ini ada. Jadi dikasih nih. Ini boleh dibagi nggak ke teman-teman yang lain? Kelihatannya nggak Harus bisa. daftar kayaknya. Oh. Pakai Oke. Registrasi kan. registrasi. Oke. Iya. Mati? Iya, udah mati. Oke. Ini cuma berapa detik soalnya. Oke. Ya. Ya kalau Sam itu ya, jadi maksudnya baca Alkitab tuh bukan hal yang baru. Tapi mungkin bagi Sam secara pribadi, wah ini sulit banget ya. Tapi ternyata setelah ikut SYC, ya oke, Tuhan, aku mau coba lagi. Tapi kali ini dengan kekuatan Tuhan ya. Oke, good luck ya buat yang lain juga, mungkin ada yang sama dengan Sam ya.
satu upaya yang kita mau jalani ya, karena kita mau baca itu tujuannya untuk bisa mengenal Tuhan ya, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Kalau Angelo ada nggak? Kalau saya sih mengseriusi membaca Alkitab, Sama, ya, oke. sama dan juga membaca buku-buku teologi. Oke. Lebih baik mengenal Tuhan bukan hanya dari Alkitab, walaupun Alkitab source utama, banyak buku-buku teolog yang bisa dibaca untuk mengenal lebih baik. Awalnya baca Alkitab, nextnya baca buku teolog, nextnya lagi masuk saat 4 tahun. Ya, Didoain dulu aja. gimana? Saya perlu lihat. Oke ya, ya. Selain kalau selain dari yang ini, ada yang berbeda nggak? Ada yang lain nggak? Yang lain, yang lain. Deo. Ada, boleh di sharing nggak? Siapa? Deo. Deo ada yang lain? Deo? Oh sama. Kenzi. Sama. Aku tanya satu-satu deh ya. Luis? Lexis apa? Lexis enggak? Sama. Kurang lebih lah ya. Faras? Sama. Ryan? Ada? Enggak ada? Sama aja. Oke. Syung? Coba di. Ya. Kamu dekat lagi, Syung, dekat lagi. Dimiringin aja. Ya. Oke. Kalau kamu? Belajar jadi orang yang lebih sabar sih, Pak. Lebih sabar? Ya. Selama ini kamu kurang sabar? Iya. Gampang emosian aku, Pak. Oh, oke. Iya. Enggak percaya tanya aja Deo. Wah. Gimana yo? Benar ya? Itu. Oh ya. Aduh. Iya. Kamu belajar lebih sabar ya. Oke. Dalam hal apa? Boleh tahu nggak? Boleh. Kalau nggak mau dicerita nggak apa-apa loh. Komunikasi. Dekat lagi. Boleh. Komunikasi, Pak. Oh, dengan teman, maksudnya dalam main atau dalam Semuanya. Oh, oke. Ya. Mau tadi ngerjain tugas, bersosialisasi sama orang tua gitu. Oh, oke. Ya, lebih sabar ya. Iya. Tuhan tolong kamu ya, Syung ya. Oke. Vino. Ada nggak yang baru? Ada sesuatu yang atau sama? Sama. Yang mana yang sabar? Sama yang lain sih. Oh, ya maksudnya yang lain tuh yang baca Alkitab gitu. Oke. Kalau Daryl ada, yuk, nih coba nih. Daryl apa? Boleh dekat. Nah, tarik aja, oke. Jadi ya sebenarnya sebelum SYC saya itu udah memang ada komitmen buat memang mau mengajak berbicara dengan orang lain seperti kayak konseling gitu, saling sharing bersama gitu. Tapi masalahnya saya itu memiliki pergumulan, saya merasa saya sebenarnya mampu nggak ya bisa mengajak bersama dengan mereka gitu. Tapi sejak saya mengikuti SYC ini, saya terasa kayak tercourage gitu loh, lebih bersemangat buat ngajak orang lain buat kita saling ngobrol, saling sharing gimana masalah hidupmu gitu loh. Soalnya selama di SYC, selama Daryl lagi saling sharing sama teman-teman kelompok Daryl, entah kenapa itu menggerakkan hati Daryl. Oh, oke. Melihat pergumulan mereka, permasalahan mereka. Berapa banyak yang curhat sama kamu? Wah. Ya begitu. Itu aku baru mau nanya. Yang cewek berapa, yang cowok berapa? Ya begitulah. Oke. Terus lanjut. Terus. Ya jadi setelah menyelesaikan SYC ini, Daryl benar-benar mau segera mungkin buat mencari orang yang bisa Daryl ajak untuk sharing. Oke. Ya. Sip. Oke. Yohanes dulu. Yohanes ada? Gak ada. Tia? Asik. Menurutku sih, abis saat aku ada kayak tujuan mau kayak bermotivasi sama lebih konsisten dalam semua yang aku kayak lakukan, dari pertemananku, kayak gimana aku berbicara dengan mereka, nggak tiba-tiba marah-marah bad mood sendiri. Dan terus baca Alkitab juga nggak satu hari bisa 10 halaman, terus hari yang lain cuma 1 halaman doang. Terus ya makanan, satu hari aku mau makan semuanya, terus hari-hari yang lain aku nggak mau makan sama sekali. Ya gitu sih, aku mau lebih konsisten dan dan seperti yang lain juga, kecuali yang sabar karena aku sudah sabar. Amin.
Enggak ada, Pak. Sama. Senso. Ya kalau saya mungkin mau mulai mencoba datang circle gitu. Walaupun jarang cuma mau nyoba lah kadang-kadang gitu. Wah ini nih ya. Oke, sip. Mantap. Vina nggak ditanya. Mana? Vina belum ya? Vi? Sama kok, Pak. Sama, apanya yang sama? Sama semuanya. Oke ya. Nah, ya saya udah kepikiran. Ini kan ada beberapa pengurus ya. Pengurus di sini ada Viana, Kenzi, Daryl ya. Kenzi dulu deh. Ya, Kenzi dulu. Kenzi, kamu ada nggak sesuatu yang kamu dapat di sana yang kamu nanti sharing di pengurus yang bisa dilakukan di Basilea? Sudah ada nggak? Belum kepikiran sih, Pak. Belum kepikiran. Belum kepikiran. Oke, tolong mungkin perlu dipikirkan apa yang bisa kemudian nanti dibawa untuk bisa dilakukan di Basilea ya, seperti itu. Oke, Viana? Apa yang kamu dapat? Apa yang aku dapat untuk di-sharingkan Diterapkan di Basilea ada. Basilea. Dekat lagi. Untuk sampai sekarang sih sebetulnya untuk praktek yang Maju lagi. untuk praktek yang besar banget gitu kayak belum ada pikirin, tapi mulai bisa lah kita sharingin dulu ke bagian pengurus yang udah dibentuk itu mengenai kasih Tuhan dan nanti pada akhirnya kan kita akan bagiin ke teman-teman kita yang ada di Basilea. Ini yang gitu sih. Oke, Daryl? Sebenarnya kalau Daryl itu agak mirip kayak Viana. Soalnya di SYC itu ya, benar-benar dari hari pertama sampai hari yang terakhir, itu kami ditegaskan, diingetin terus direpetisi tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang diulang-ulang bahwa Tuhan Allah yang mengutus anaknya, yang meninggikan anaknya itu sampai rela mati di kayu salib. Itu buat kita itu benar-benar mereka mengulangi itu berkali-kali buat mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan. Dia bahkan sudah merencanakan sebelum kita ada di dunia ini. Benar-benar Tuhan itu baik banget sama kita. Saking dahsyatnya itu kasih Tuhan sama kita. Jadi saya mau sharing ini kepada yang lain untuk mengingatkan kembali ya sebagai pengurus juga ya. Itu aja sih. Oke, ya. Om Miming mungkin ada sesuatu Apa, Pak? buat yang bisa dibawa buat di-sharing di pengurus nantinya buat diterapkan di Basilea, ada nggak? Atau lebih kepada spiritnya, semangatnya? Spiritnya berkomunitas ya. Dalam artian ketika kemarin itu sesi pembimbing juga dibahas itu ada satu bagian yang fakta yang mengatakan bahwa Gen Z ini ya, which is anak-anak remaja sekarang, dan saya itu juga termasuk, Pak. Oh, termasuk Gen Z, Pak. Oh, ya. Jadinya ya menghirup wifi, tapi kelihatannya dulu. Tapi sebagian besar di sini kayaknya bukan Gen Z lagi ya. Waduh. Ini nih ya, sebagian besar nih sudah Masih, Pak. Masih Pak. semua? Semua Gen Z semua. Oh, oke. Terus tadi apa ya? Oh ya, berkomunitas. Jadinya faktanya itu dari penelitian yang mereka lakukan, memang Gen Z ini memang mereka sangat aktif dalam media sosial ya. Oke. Yang seharusnya gunanya media sosial itu membuat mereka tidak kesepian. Tapi ternyata fakta lapangan ini menunjukkan banyak orang yang kesepian meskipun ada sosial media. Dan itu semua karena ya mungkin karena tetap pada akhirnya kita manusia makhluk sosial perlu ketemu langsung ya. Jadinya harapannya besok di remaja ini kita semua bisa memiliki komunitas kita bisa sharing pengalaman kita, masalah kita dengan tanpa dijudge dan istilahnya kita memberi, tapi bukan berarti kita tidak membilangi mana yang benar dan salah ya. Jadinya cenderungnya kita no judge karena kita care, kita ingin kamu berubah. Arahnya seperti itu sih, Pak. Oke. Satu hal yang pasti saya sih berharap kalian yang sudah ikut SYC jangan kemudian kalian eksklusif, kalian dengan kalian aja. Tapi sebenarnya bagaimana itu apa yang kalian dapat tuh di-sharingin ke teman-teman ya. Pertama tadi menarik ya Koniko ngomong bagaimana supaya ya
anak-anak tuh ada yang kesepian mungkin, merasa sendiri dan sebagainya. Kita berusaha rangkul lah dan bagikan apa yang sudah kalian dapatkan gitu. Oke, terakhir bagian penutup ya. Satu kalimat ya, mungkin menjadi rangkuman camp kali ini dalam entah satu kata atau satu kalimat ya. Satu pesan yang mau kalian sampaikan buat teman-teman kalian yang belum pernah merasakan camp rohani. Oke? Yang belum pernah merasakan camp rohani, satu kata atau satu kalimat boleh ya, dimulai dari pembimbing. Ya. Nanti setelah itu Angelo, setelah itu Sam. Oke. Sangat di luar bayanganku ketika Pak Bill menunjuk pertama aku. Sebelum-sebelumnya mereka terus. Jadi waduh, belum siap Pak saya. Oke. Jadi Ya. mungkin kalau satu kata ya, tetap aku selalu enggak tahu ya, ini kalian menganggap saya dibayar saat atau gimana. Tapi ya itu ikut SYC di masa muda itu menyenangkan. Banyak hal baru yang kita pelajari di sana. Dan yang paling penting kita di sana bisa mengenal Tuhan lebih dalam sih. Dan itu tujuan kita ya sebagai manusia, memiliki hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma hubungan terhadap sesama ya, tapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, aku merekomendasikan untuk ayo ikut di tahun depan. Oke. Mungkin kayak gitu aja. Oke, ya. Angelo. Kalau satu kata sih love. Karena love dari anak-anak Tuhan yang di-sharingkan di saat itu, dan ya love dari Tuhan sendiri itu yang bisa hanya didapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan sih. Oke, thank you. Sam? Seru sih. Seru. Ya, seru. Seru Oke. banget. Ya pasti banyak hal lah ya. Iya, iya. Oke, seru ya. Thank you guys buat sharingnya kalian. Nggak terasa ini sudah hampir 1 jam. Ya, hampir 1 jam kita ngobrol, ketawa ya, obet gitu ya. Seperti itu dan menarik ya. Saya mungkin lebih kepada berharap bahwa benar-benar apa yang kalian dapat itu kalian boleh ingat dan membawa kalian menjadi lebih baik lagi dalam relasi dengan Tuhan, dan itu mempengaruhi relasi dengan sesama. Bagaimana apa yang kalian terima itu benar-benar membuat kalian semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan hidup seperti yang Tuhan inginkan ya. Saya pribadi bertobat di camp ya, camp remaja. Saya bertobat di camp remaja, saya menyerahkan diri di camp remaja. Dan di dalam anugerah Tuhan, Tuhan terus memimpin. Saya secara pribadi tuh sangat mendorong. Tentu saja bukan hanya untuk SYC, tapi sebenarnya untuk camp-camp lainnya ya. Ini mungkin sedikit spill ya. Boleh ya, pembina ya, ada pembina ya. Tahun ini remaja ada camp atau retreat camp kan? Ya, remaja ada ya. Tahun ini remaja Basilea Fellowship itu ada camp ya. Nah, diharapkan bisa ikut kalian dan ajak teman-teman yang lain tentu saja. Sekali lagi di dalam camp ini banyak hal. Saya yakin nggak cuma SYC, tapi bagaimana juga apa yang kalian dapat di SYC nanti kalian terapkan di dalam camp kita sendiri di gereja ya. Sesuatu yang menarik, menyenangkan dan membawa banyak remaja semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Oke? Sampai di sini ya untuk pertemuan kita. Ayo kita tepuk tangan ya buat pertemuan kita. Thank you banget ya. Tuhan berkati kalian semua ya. Thank you. Thank you. Thank you.